Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Kurnia, Selvi Nurlia, dan Vivi Febrina. Di sini kami akan menjelaskan SWOT tentang sebuah perusahaan jasa di bidang ekspedisi pengiriman, yakni Ninja Express. Ninja Express didirikan pada tahun 2014 di Singapura oleh 3 orang, yaitu Chang Wen sebagai CEO dan co-founder, Sao Chong sebagai Chief Technology Officer, dan Tan Boxian sebagai Chief Operating Officer. Masuknya Ninja Express ke Indonesia didorong oleh besarnya potensi pasar. Faktor geografis dan jumlah masyarakat yang besar di Indonesia membuat potensinya jauh lebih besar daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan perilaku ekosistem bisnis di dalamnya dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Keunggulan Ninja Express memiliki banyak sekali keunggulan. Dari berbagai keunggulan inilah akhirnya membuat jasa pengiriman Ninja Express mampu bertahan dan berkembang pesat di Indonesia. Ada beberapa keunggulan dalam bidang jasa Ninja Express yang bisa dinikmati para pelanggan. Adapun keunggulan-keunggulan yang bisa dinikmati oleh pelanggan yakni jasa layanan pengiriman yang sangat fleksibel, layanan yang sudah mendukung cash on delivery atau COD, layanan yang bisa mencakup internasional dan meluncurkan Ninja SI, memiliki banyak partner e-commerce dan jasa pengiriman dengan berbagai keunggulan, kurir yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dan waktu pengiriman yang tepat sesuai. Pengertian bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai faktor yang dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan untuk mempengaruhi para pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa yang ditawarkan. Nah, lebih dari itu, strategi ini bertujuan untuk membantu individu atau perusahaan yang memiliki bisnis untuk mencapai target penjualan mereka. Nah, target penjualan mereka ini dicapai dalam bisnis yang hanya dari jumlah keuntungan yang didapatkan, melainkan juga dari hal kepuasan pelanggan, kesesuaian dan benefit produk yang dijual, serta efisiensi promosi yang dilakukan dan yang lainnya. Nah, bauran pemasaran pertama kali ini dikembangkan oleh seorang profesor dan penulis buku marketing asal Amerika yakni E. Jerome M.K. Cattry. Untuk Ninja Express sendiri memiliki 92% penilaian klien yang baik. Untuk slide selanjutnya, pengertian pemasaran jasa. Nah, pemasaran jasa ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen. Namun, bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil dan outputnya berupa kinerja yang diterima oleh konsumen. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini disebut sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen disebut sebagai pengguna jasa. Untuk bauran pemasaran perusahaan, yang pertama ada produk. Dari sisi produsen, produk, barang, dan jasa yang dibuat bertujuan untuk dapat terjual di pasaran. Namun lebih jauh lagi, produk yang dihasilkan harus menjadi solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Produk yang dibuat harus bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Nah, produk-produk yang ada di pasaran saat ini terus mengalami perubahan karena adanya perubahan kebutuhan di kalangan masyarakat. Produk berupa jasa pesan antar barang. Nah, yang kedua ada harga. Harga adalah nilai yang rela dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Untuk yang ketiga ada lokasi. Lokasi bisnis Anda dan lokasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Nah, penetapan lokasi yang strategis akan membantu mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Strategis yang dimaksudkan adalah tempat tersebut dilewati oleh banyak orang dan dari target pasar. Lokasi perusahaan seperti kantor pusat, kantor cabang, dan toko fisik perlu diperhatikan penempatannya. Untuk promosi adalah usaha yang dilakukan oleh tim marketing untuk meningkatkan kesadaran pasar dan tentunya meningkatkan penjualan produk jasa. Promosi yang dilakukan beragam dari memasang iklan secara offline dan online, menggunakan jasa endorsement,
membuat konten-konten menarik secara online, dan yang lain-lainnya. Media offline yang dapat digunakan seperti pembagian brosur, pemasangan iklan di jalan-jalan. Nah, sedangkan media online yang dapat digunakan ada banyak macamnya seperti tulisan pada website atau blog, koran, majalah, radio, televisi, iklan digital, sosial media, dan video lainnya. Nah, yang kelima ada people atau orang. Adanya SDM yang ada dalam bisnis. Adanya SDM yang ada di dalam bisnis. Jika SDM yang ada pada suatu perusahaan memiliki skill yang mumpuni, tenaga dan komitmen yang kuat, serta memiliki karakter yang baik, tentu saja perusahaan akan berkembang bahkan mengalami kemajuan yang signifikan. Namun apabila sebaliknya, SDM dengan skill yang rendah, karakter yang buruk, dan memiliki mental yang mudah menyerah saat ada tantangan, tidak akan membawa perusahaan kemana-mana. Untuk 6, bukti fisik. Physical evidence atau bukti fisik penting bagi konsumen untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk, barang, atau jasa dari mereka. Selain meyakinkan konsumen, adanya bukti fisik akan membuat pasar menjadi sadar akan keberadaan bisnis. Bukti fisik tidak hanya soal produk yang ditawarkan, tetapi juga berupa logo, brosur, website, akses pelanggan kepada perusahaan. Untuk SWOT-nya, yang pertama itu ada Strange, mendukung layanan COD atau cash on delivery. Yang kedua ada memiliki layanan one-to-one point dengan transportasi darat. Yang ketiga menyediakan layanan sesuai dengan pelanggan, menghadirkan 3 layanan diantaranya Ninja Reguler, Ninja Fast, Ninja Express. Nah, untuk weakness-nya yang pertama itu ada customer service dengan responsif. Terus juga yang kedua layanan tracking barang memberikan informasi kurang lengkap, dan yang terakhir ada layanan hanya bisa diakses di daerah perkotaan. Untuk opportunity-nya yang pertama itu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, memperbarui sistem pelayanan agar lebih memudahkan pengguna. Yang terakhir ada memperluas daerah pelayanan hingga daerah pelosok bisa menikmati pelayanan yang memadai. Nah, untuk trade-nya kurangnya diversifikasi produk dan layanan serta tantangan dan perkembangan teknologi. Nah, yang kedua kurangnya konsistensi dalam berusaha hingga terjadinya gagal branding yang menunjukkan inkonsistensi. Dan terakhir meskipun memiliki teknologi yang canggih, implementasinya belum Beberapa fitur juga diperuntukkan bagi mereka yang belum terlalu melek digital melalui core service dan value added service. Core service mencakup layanan pelacakan, pengiriman pada fitur dashboard, Ninja on Grab untuk mempercepat layanan on demand melalui kerjasamanya dengan Grab Express. Lalu Sunday Service untuk menunjang kecepatan pengiriman dan cash on delivery COD. Advance untuk membantu UMKM mendapatkan pencairan uang transaksi pembelian barang di muka sehingga tak mengganggu arus kas pelaku usaha. Next, slide berikutnya, hubungan loyalitas bersama pelanggan. 1. Terhubung dengan orang-orang di daftar kontak atau database. 2. Berikan hadiah kecil kepada klien atau mitra. 3. Berikan pesan yang sederhana dan pribadi. 6. Membuat visi yang jelas dalam customer relationship. 7. Membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan. 8. Selalu terhubung dengan pelanggan untuk mempertahankan hubungan. 9. Pentingnya meminta feedback dari pelanggan. 10. Apresiasi sebagai bentuk penghargaan untuk pelanggan setia. Data 1, 88%, data 2, 75%. Untuk kesimpulannya, Ninja Express memiliki prosedur pengiriman paket yang cukup maju seperti pemberian resi elektronik kepada pelanggan yang modern, mampu mengikuti perkembangan era digital dengan sangat baik dan menambah nilai plus terhadap produk jasa yang dijual. Terima kasih.